Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku anggota dari kelompok 8. Pada kali ini akan mempresentasikan kasus yang berjudul Foreign Exchange Hedging Strategies at General Motors. Kelompok 8 ini sendiri beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Asfi Sandria dengan NIM 203111546 dan juga teman saya Latifah Tunisa dengan NIM 203111537. Jadi pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan ringkasan kasus, landasan teori, rumusan masalah, dan juga pembahasan. Ya, jadi yang pertama itu ringkasan kasus. Risiko nilai tukar adalah salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara global. Ketidakpastian nilai tukar yang sangat volatil akan mengganggu kas perusahaan sehingga perusahaan perlu melakukan perlindungan nilai atas risiko tersebut. Instrumen perlindungan ini sering dikenal dan digunakan oleh perusahaan yang menerapkan instrumen perlindungan ini sering dikenal dan digunakan oleh perusahaan, yaitu kontrak forward dan juga kontrak opsi. Jadi General Motors ini merupakan salah satu perusahaan multinasional yang menerapkan strategi hedging pasif, di mana hedging pasif itu perusahaan itu cuma bisa melakukan sebesar 50% dari total proyeksi exposure transaksi operasional dalam 12 bulan ke depan. Jadi General Motors Kanada ini sebagai bagian dari proses produksi General Motors secara mendunia juga terpapar resiko perubahan mata uang asing yang disebabkan dolar Kanada menjadi mata uang asing di laporan keuangan General Motors Kanada. Perubahan strategi perlindungan nilai dari 50% menjadi 75% ini yang memberikan varian risiko nilai tukar semakin kecil sehingga stabilitas earning per share atau EPS shareholder semakin baik. Jadi perusahaan itu pada umumnya tidak melakukan perlindungan atas risiko translasi. Nah, yang ini juga diterapkan oleh General Motors itu sendiri. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi di landasan teori ini ada beberapa jenis exposure yang dihadapi oleh General Motors. Yang pertama adalah translation balance sheet exposure. Jadi translation exposure ini merupakan kendala ketika sebuah perusahaan multinasional ini mengkonsolidasikan laporan anak usaha terhadap laporan keuangan perusahaan. Jadi kendala bisa muncul ketika terdapat perbedaan antara mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan anak usaha. Biasanya menggunakan mata uang negara di mana anak usaha tersebut beroperasi. Jadi ada 3 contoh wilayah. Yang pertama itu wilayah Amerika Utara yang berkontribusi terhadap 75% aset General Motors worldwide. Jadi ini memberikan risiko pada neraca karena mata uang yang digunakan itu mata uang USD. Yang kedua adalah wilayah Eropa, dia berkontribusi 19% pada aset General Motors worldwide. Tapi wilayah Eropa ini dia tidak memberikan dampak signifikan karena fluktuasi nilai tukar euro terhadap USD ini relatif stabil. Dan yang terakhir adalah wilayah Amerika Serikat. Dia memberikan exposure terhadap neraca lebih kritis. Jadi ini karena adanya antisipasi antara devaluasi mata uang peso Argentina, di mana nilai tukar ARS versus USD adalah 1:1. Pasca devaluasi menjadi 2:1. Jadi hal ini akan berdampak pada nilai modal dan aset JM Argentina. Next. Selanjutnya ada transaction exposure. Jadi pada exposure ini dikenal sebagai tingkat di mana nilai transaksi future cash dipengaruhi oleh fluktuasi exchange rate. Secara umum, setiap anak perusahaan GM tunduk pada exposure transaksi pada tingkat yang berbeda. Dan yang selanjutnya ada competitive exposure.
Jadi, fluktuasi nilai tukar mata uang asing tidak hanya mempengaruhi posisi keuangan GM, tetapi juga mempengaruhi posisi kompetitifnya terhadap pesaingnya. GM sendiri lebih peduli tentang bagaimana fluktuasi yen mempengaruhi pangsa pasarnya. Karena pasar Amerika Serikat ini mewakili 50% pendapatan produsen mobil Jepang. Jadi mereka bersaing dengan GM di wilayahnya, kemudian tim GM sendiri menemukan bahwa struktur biaya mobil Jepang memiliki posisi suku cadang Jepang yang tinggi, jadi sekitar 20-40%. Oke, next. Selanjutnya ada strategi hedging nilai tukar mata uang asing. Jadi strategi hedging ini atau nilai lindung ya. Jadi dia dikembangkan untuk beberapa kasus. Yang pertama adalah mengurangi volatilitas arus kas dan laba. Jadi untuk memenuhi tujuan ini, General Motor hanya melakukan hedging dari exposure transaksi dan mengabaikan untuk melindungi exposure terjemahan. Tapi General Motor sendiri mengklasifikasikan exposure transaksinya menjadi paparan komersial dan exposure keuangan. Jadi contohnya di sini ada piutang GM Eropa yang kurang terlunasi adalah 100 juta pound sterling yang akan dianggap sebagai paparan nosional. Lalu yang kedua adalah minimalkan waktu manajemen dan biaya yang didedikasikan untuk manajemen FX global. Dan yang ketiga adalah sejajarkan manajemen FX dengan cara yang konsisten, yaitu menjalankan bisnis otomotifnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu suara di sini terbuka nih. Sini matiin. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah yang terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa lindung nilai pasif? Mengapa tingkat lindung nilai 50% haruskah berbeda? Terus yang kedua itu, haruskah perusahaan multinasional melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing? Jika tidak, apa konsekuensinya? Jika demikian, bagaimana mereka harus memutuskan exposure mana yang akan dilindungi nilai? Dan yang ketiga, apa pendapat Anda tentang kebijakan lindung nilai valuta asing General Motor? Apakah Anda menyarankan perubahan? Pembahasan yang pertama itu, kebijakan yang diadopsi umumnya melindungi 50% dari semua exposure komersial valuta asing yang signifikan. Operasi di tingkat regional. Kebijakan General Motor membedakan antara exposure komersial arus kas yang terkait dengan bisnis yang sedang berjalan seperti piutang dan hutang. Exposure keuangan seperti pembayaran kembali hutang dan dividen. Kebijakan General Motor juga menguraikan jenis instrumen derivatif apa yang akan digunakan untuk pelindung nilai. Selanjutnya, pembahasan yang kedua itu, risiko nilai mata uang asing adalah risiko keuangan yang ditimbulkan oleh exposure terhadap perubahan tak terduga dalam nilai tukar antara dua mata uang. Perusahaan multinasional yang terlibat dalam ekspor atau impor barang dan jasa atau investasi asing dihadapkan pada risiko nilai tukar, yang dapat memiliki konsekuensi keuangan yang parah jika tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, perusahaan multinasional harus melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko nilai tukar mata uang asing berdampak pada perusahaan multinasional dengan cara yang berbeda, mempengaruhi arus kas perusahaan, laba yang dilaporkan, dan dengan demikian harga sahamnya atau translation exposure mempengaruhi kontrak dan kewajiban berdominasi mata uang asing yang beredar. Sehingga pendapatan dan arus kas perusahaan exposure transaksi mempengaruhi pangsa pasar dan posisi perusahaan sehubungan dengan pesaingnya, arus kas masa depan perusahaan, dan pada akhirnya nilai perusahaan. Selanjutnya, pembahasan ketiga, exposure General Motor terhadap resiko nilai tukar mata uang asing.
muncul dari anak perusahaannya di Kanada karena mata uang fungsionalnya dalam dolar AS, meskipun memiliki aset dolar Kanada yang besar. Perusahaan menghadapi risiko transaksional dan transaksi dalam hal ini karena arus kas yang didominasi CA. Kebijakan perusahaan saat ini menganjurkan strategi lindung nilai 50%, namun dampak dari strategi lindung nilai 75% perlu dinilai. Penilaian perlu dilakukan pada pergerakan plus atau minus 3,1% di sekitar nilai tukar 1,5780. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.